Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Anak-anak, bertemu kembali bersama saya, Pak Sinto, dalam kegiatan kita belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini, anak-anak, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian yang kedua, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita mempelajari grafik fungsi kuadrat lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Yang pertama, anak-anak, kita harus banyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan guru-guru kita, sehingga kita semuanya disehatkan dan terhindar dari COVID-19. Yang kedua, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Pada hidup bersih dan sehat itu adalah sering cuci tangan, bagi yang muslim sering berwudu, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, serta banyak berolahraga. Olahraga harus rutin, kemudian memakai masker jika keluar atau bertemu dengan orang lain. Masker itu wajib, masker untuk masa depan kita, masker untuk masa depan Indonesia. Kemudian juga jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter jika bertemu dengan orang lain. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi kita lebih lanjut, kita ingat kembali materi kita sebelumnya, yaitu fungsi kuadrat dan karakteristiknya. Yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau bisa ditulis y itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan catatan a tidak sama dengan 0, abc-nya bilangan real. Oke. Berikutnya, anak-anak, ini penting, karakteristik dan grafik fungsi kuadrat, sehingga kita nanti bisa memprediksikan grafiknya seperti apa. Yang kita pelajari kemarin ada titik potong dengan sumbu x, kemudian titik potong dengan sumbu y, persamaan sumbu simetri, kemudian juga titik puncak. Oke, kita ingat kembali. Nah, grafik fungsi kuadrat itu ada dua kemungkinan, terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Terbuka ke bawah itu jika hanya kurang dari 0. Jika kurang dari 0, maka grafiknya ini akan terbuka ke bawah, maka ini adalah titik balik maksimum. Ini titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Sedangkan jika A lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas, maka titik ini namanya titik balik minimum. Oke. Kemudian berikutnya yang kita pelajari juga ini D. D harus kita ketahui juga. Kenapa? Fungsinya untuk melihat apakah grafik itu memotong sumbu X atau tidak. Jika D lebih dari 0, D lebih dari 0, maka fungsi kuadrat itu memotong di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat grafiknya itu hanya menyinggung saja. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu tidak pernah memotong sumbu X. Kemudian ini grafik akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Kemudian grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Dan yang kita pelajari kembali kemarin, ini yang kembali adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan setengah dari jumlah akar-akarnya. Atau X itu sama dengan negatif B per 2A. Berikutnya adalah nilai maksimum minimum. Nilai maksimum minimum itu tercapai pada sumbu simetri. Atau kalau dengan rumus Y max itu sama dengan Y max atau min adalah negatif D per 4A. Berikutnya adalah yang kita pelajari kemarin, koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu adalah sumbu simetri, nilai maksimum minimum. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, untuk memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8.
Berarti ini kita bandingkan dengan bentuk umumnya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini kalau tidak ditulis, koefisiennya berarti 1. Oke, ini. Ya. Di sini kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 8. Menentukan nilai A. Ternyata A sama dengan 1. Lebih dari 0. Maka kurvanya nanti akan terbuka ke atas. Berarti nilainya ini adalah nilai minimum. Berikutnya kita cari D-nya dulu. D itu dirumuskan B kuadrat dikurang 4AC. Apa? Ini B-nya tadi negatif 2 dikuadratkan, kurangi 4 kali A-nya 1, sehingga negatif 8. Berapa ini? 4 ditambah 32 sama dengan 36. Oke. Karena D lebih dari 0, maka nanti dia akan memotong di 2 titik pada sumbu X. Pada sumbu X-nya nanti, berarti kurvanya akan memotong di 2 titik. Karena memotong sumbu X di 2 titik, kita cari titik potong dengan sumbu X. Grafik memotong sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sehingga fungsi ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Oke. Kita cari dengan cara memfaktorkan saja. Oke. Bilangan kalau dikali hasilnya negatif 8 dijumlah negatif 2. Kita cari. Negatif 8 itu bisa ditulis negatif 2 kali 4. Negatif 8 itu bisa ditulis 2 kali negatif 4. Ini berjumlah 2, ini berjumlah min 2. Yang kita ambil yang berjumlah min 2. Berarti ini. Sehingga faktornya ini adalah X ditambah 2, X dikurang 4 sama dengan 0. Berapa ini? X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah pada negatif 2,0 dan 4,0. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Grafik memotong sumbu Y itu jika X sama dengan 0. Sehingga ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. X-nya kita ganti 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Berapa? 0 kurang 0 dikurang 8. Sama dengan negatif 8. Sehingga titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 8. Oke. Langkah berikutnya adalah menentukan persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri. Karena akar-akarnya sudah diketahui, maka untuk mencari persamaan sumbu simetri cukup X sama dengan akar-akarnya tadi. Kita cari jumlahnya. Berarti negatif 2 ditambah 4 dibagi 2. Berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai minimum. Tadi karena kurvanya tadi terbukanya ke atas. Nilai minimumnya, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Ingat nilai minimum tercapai pada persamaan sumbu simetri. Maka X-nya diganti X sama dengan sumbu simetri. Berapa? 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8. Berapa anak? 1 dikurang 2 dikurang 8. Negatif 9. Ya. Atau bisa pakai rumus ini. Ya. Oke. Berikutnya, berarti koordinat titik baliknya adalah pada 1, negatif 9. Oke. Untuk menggambar grafiknya, maka grafiknya seperti ini. Oke. Tadi sudah diketahui titik potong dengan sumbu X, negatif 2,0. Ini.
Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya 0,-8 sumbu simetrinya ini, sehingga grafiknya seperti ini. Ya, jelas anak-anak? Oke, untuk berikutnya coba ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 dengan darah asalnya ini. Ini kita nyatakan dulu, bandingkan dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini 1. Jadi di sini kita akan peroleh A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 5. Maka yang pertama kita lihat A sama dengan negatif 1. Kurang dari 0. Kurang dari 0, maka kurvanya nanti akan terbuka ke bawah. Oke. Langkah berikutnya kita cari D-nya. D rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Berapa? Negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali negatif 1 kali negatif 5. Berapa ini? 16 dikurang 20. Negatif 4 kurang dari 0. Maka grafiknya tidak pernah memotong sumbu X. Tidak pernah memotong sumbu X. Maka sumbu X-nya tidak potong dengan sumbu X-nya, tidak usah kita cari. Berikutnya kita mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetrinya kita cari. Ingat, sumbu simetri rumusnya adalah negatif B per 2. Berapa B-nya? B-nya adalah negatif 4. Ya. Berarti negatif 4 per A-nya negatif 1. 2, negatif 1. Berapa ini? 4 per negatif 2. Sama dengan negatif 2. Langkah berikutnya kita cari nilai maksimum minimumnya. Berarti ingat, Y maksimum tercapai pada susi. Persamaannya tadi adalah negatif X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Ingat, susinya kita masukkan negatif, Y-nya negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali negatif 2 dikurang 5. Berapa anak-anak ini? Berapa ini? Ya, negatif 4 ditambah 8 dikurang 5. Sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah berarti ini nilai ya, terbuka ke bawah ya. Berarti ini nilai maksimum. Berarti nilai maksimumnya adalah negatif 1. Maka koordinat titik baliknya adalah negatif 2, negatif 1. Oke. Langkah berikutnya kita cari batas kiri, batas kanan. Oke. Tadi dimulai dari X negatif 4. Maka Y-nya kita masukkan ke sini menjadi min negatif 4 kuadrat negatif 4 kali negatif 4 dikurang 5. Berapa anak-anak? Negatif 16 ditambah 16 dikurang 5. Sama dengan negatif 5. Maka batas kirinya adalah negatif 4, negatif 5. Kemudian untuk X sama dengan 0 kita hitung. Maka Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Berapa? 0 dikurang 0 dikurang 5. Sehingga batas kanannya adalah
Ini nilainya negatif 5. Batas kanannya adalah pada titik 0, negatif 5. Sehingga anak-anak kita akan memperoleh grafiknya seperti ini. Ini titik puncaknya, kemudian tidak pernah memotong sumbu X, memotong sumbu Y di 0, negatif 5. Oke, anak-anak, itu cara menggambar grafik fungsi. Untuk contoh-contoh berikutnya silahkan kalian pelajari sendiri. Kemudian, untuk lebih kalian memahami, mohon dikerjakan soal-soal berikut ini. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapat ilmu yang barokah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Belajar matematika itu memang asik.